Kalau tidak kita punya niat atau tekad yang kuat, nggak kuat kita jalan kayak kita jalan seperti ini kan. Kenapa? Ya secara zahir duniawi kita itu nggak ada untungnya, nggak ada profit kalau bahasa orang sekarang. Ini pekerjaan pengangguran yang waktunya turah gitu, duduk meneng ngantuk gitu. Orang-orang mungkin melihat begitu. Tapi kalau kita tahu keutamaannya, balasannya nanti di akhirat, itu yang kadang-kadang memberikan semangat kepada kita. Innal ahda, kata Allah, sesungguhnya perjanjian itu karena adalah dia mas'ulan, dia akan ditanyai, akan dipertanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis 1584 atau hadis yang pertama itu. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, arbaun, ini sudah terkenal, arbaun, ada 4 hal. Kalau terjemahan arbaun yang 4. Man, siapa yang kunna adalah mereka itu 4 hal tadi. Jadi adalah 4 hal itu fihi, padanya. Ini angka terjemahkan ini. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bebas ya, orang yang mempunyai 4 ciri-ciri, 4 sifat ini. Kalau bahasa Arabnya kayak gini, arbaun, 4. Man, orang yang, atau setiap orang yang, siapa yang, kuna adalah 4 hal itu, fihi ada padanya, karena adalah dia, orang yang mempunyai 4 sifat atau 4 kriteria ini, adalah dia munafiqan, seorang munafik, kholisan yang murni. Kholis itu murni, tidak ada campuran. Jadi munafik 100%, orang yang punya 4 hal ini. Begitu kita baca, kok cocok dengan aku kabeh, bahaya. Yang seperti ini cocok dengan aku kabeh, bahaya. Jadi kita munafiqan kholisan. Nah, silakan lihat sendiri. Tidak usah melihat kawan sebelahnya. Nah ini kayaknya cocok kalau jajarku gitu. Nek cerita ngapusi gitu. Waman, dan siapa yang kanat adalah fihi padanya khoslatun, satu apa sebenarnya? Satu bagian minhuna, darinya, dari 4 hal itu, karena adalah fihi padanya, pada orang tersebut, ada khoslatun, satu bagian minan nifati, dari kemunafikan. Kan tadi barangnya ada 4. Kalau 4-4-nya itu ada di kita munafik murni. Kalau adanya 1, berarti munafik 1/4. Kalau adanya 2, munafik setengah. Kalau adanya 3, munafik 3/4. Kalau 4-4-nya ada, sempurnalah kemunafikan kita. Ini yang mau menyempurnakan kemunafikan dirinya, dengarkan baik-baik. Saya kira mau daftar menyempurnakan. Hatta yada'ah, sampai dia meninggalkannya. Artinya bisa dihindari Pak. Kalau ternyata kita nanti baca ini, kok pada aku
cocok nih, sing loro cocok juga. Nah itu bisa diobati. Jadi sifat kemunafikannya bisa kita hapus dengan cara meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang disebutkan ini nanti. Yang pertama, apabila uktumina diberi amanah khona khianat. Apabila uktumina dia diberikan amanah khona dia khianat. Amanah apa saja? Amanah jabatan misalnya, diberikan pejabat suruh ngurus rakyat malah merampok rakyatnya, menyusahkan rakyatnya. Jadi pengurus masjid ngurusi infak misalnya. Nah, kalau tak kuat ngurusi infak jangan ngurusi infak. Karena duit ini apa namanya? Apa? Enak gitu. Punya duit banyak itu enak. Rasanya terus pengen tuku ini, pengen tuku itu. Padahal duitnya sama sendiri kok. Duit masjid. Kira-kira tidak kuat jadi bendahara, kasih dia mulai. Tapi kalau Anda menyangka bahwa diri Anda kuat, daripada dipegang orang lain malah nanti duitnya hilang, cuma diri nggak apa. Tapi minta pertolongan sama Allah terus. Jangan sampai kemudian setannya lebih kuat, kemudian berkhianat atas amanah yang diberikan. Yang pertama ini ya. Yang kedua, tadi kan 4. Wa idza dan apabila hatta dia bercerita, kadzaba dia berbohong. Tukang ngibul, tukang bohong. Karena tidak ada ceritanya. Kalau Ustaz sering bilang tidak ada modelnya orang beriman itu bohong, tidak ada. Saya punya kawan boleh ngaji. Kalau pas dia tidak datang, biasanya ngapain? Dia tidak datang, baru pulang kerja misalnya, malam-malam. Jadi nggak berangkat, nggak bisa berangkat ngaji. Tapi kalau pas dia tidak ngasih info dan tidak berangkat, besok ditanya, siapa kok kemarin nggak ngasih? Katanya, kok nggak pamit nggak ngasih info? Nggak punya alasan ya. Jadi nggak izin. Kalau yang izin ada alasan kan izin ya. Izin Pak, nanti nganggur. Izin Pak, tetangganya ada hajatan atau ada tenduren, diundang tenduren, jadi nggak bisa berangkat. Nggak ada satu orang ini. Kalau dia nggak berangkat ngasih info. Tapi kalau dia nggak berangkat nggak ngasih info, kalau ditanya apa sih jawabnya gitu. Nggak punya alasan ya. Nggak karang. Nggak biasa bohong mungkin orangnya. Kalau kita apalah. Satu yang ngerti ya, dikarang nih cerita apa? Kemarin ban motor saya kempes. Kemarin. Mas tadi malam enggak sebenarnya. Kalau orang bakat jadi munafik kan gitu ya. Bohong. Jadi enggak, ini perlu dilatih ya. Kalau sudah dari kecil dilatih tidak bohong, insya Allah sampai gede ya tidak akan bisa bohong. Tapi kalau dari kecil itu dilatih atau terlatih, sebenarnya orang tuanya tidak melatih, tapi anak ini sing latih siapa jadi terlatih. Gampang ngapusi, ditanya begini jawabnya tidak jujur. Sampai gede yang dari tukang ngapusi. Pejabat-pejabat yang tukang ngapusi ini kecil ya tukang ngapusi. Sampai gede terus-terusnya sampai mati. Kecuali yang taubat. Yang ketiga ini yang berkaitan dengan bab ya. Wa idza dan apabila ahada dia itu membuat perjanjian, apa kata hadis ghadar. Nah ini yang sesuai dengan bab ini al-ghadar. Ghadar dia merusak perjanjiannya. Sudah buat perjanjian dengan tetangganya, misalnya tidak boleh
nyetel tape keras-keras maksudnya gitu. Karena ada orang-orang itu hobinya itu aneh gitu. Hobinya itu mendengarkan tape gitu ya atau yang sejenisnya, tapi suaranya itu harus keras sampai 3 rumah di kanan kirinya, depan belakangnya itu dengar dan terganggu. Kemudian dilaporkan ke PRT misalnya, sama PRT kemudian dimediasi, didudukkan. Ini loh Pak, tetangga sampean ini mengeluhkan, sampean ini kalau punya hobi kok yang baik lah gitu. Jangan hobinya ini nanti keras-keras ganggu tetangganya, bahkan ganggu ayam tetangganya. Mau bertelur nggak jadi dia kaget, jatuh gitu suara musiknya. Ini tetangganya pada nuntut, Pak itu ditegur, ini buat perjanjian di atas materai 10.000 ya karena materai, nggak 6.000 lagi. Kecuali antum di rumah sakit 15.000. Tulisannya 10.000, berarti malah 1.000. Materai, ini suruh pakai materai Pak, cuman nggak punya materai tadi, mestilah. Udah tahu orang susah nggak punya materai masih suruh bayar materai malah 1.000. 15.000 Pak, ya wes lah daripada menutup atau melakukan oleh materai. Belum, tulisannya 10.000. Minta bayarnya 15.000. Nampaknya hampir di setiap tempat di birokrasi kita ini kayak gitu modelnya. Sampai ngurus apa ya, lurus kabar didati. Buat sih kalau sampai ujian sampai pengen saya buntet kabar didati. Kecuali orang pintar tenang. Memang ujian-ujian itu dibuat biar orang tidak lulus kok. Maka tugasnya melayani masyarakat, mengayomi masyarakat. Itu namanya mengayami. Jadi kan masyarakat kayak ayam. Dibuat perjanjian kayak materai, besoknya lagi sedina ya mari gitu ya. Long dino mari. Telung dino tahu meneh. Lara ini. Kalau Anda pengen dengar keras, beli headset. Terus setelahnya buang terus sampai kuping untuk gede lah kok. Pakai headset nanggo kabel sing bluetooth. Nah, headset sekarang bluetooth ya, tanpa kabel. Jadi TP nang ngarep wong nang mburi ngising ngecek krung. Buang terus sak banget ora apa-apa. Tapi bahaya ya. Kalau orang sudah pakai ini kadang elokan ini juga. Jadi nonton, ini orang ini apa? Kalau ternyata dia pakai, kalau dia menurut ada apa ya? Karena ada orang cerita gara-gara pakai headset itu, dia lagi di tempat ramai orang di tempat makan restoran, terus dia restoran ini live musik, suaranya kurang. Makanya orang ini merasa pengen kentut. Akhirnya dia kentut, paling asing tuh kan buat kayak orang hajatan tuh. Saya heran orang hajatan kok seneng ya dengan suara. Bulan lalu yang kita lewat situ ada orang hajatan pas samping sampai kamu tuh. Orang rendahnya diselak gitu. Gimana? Makanya orang tadi kentut. Karena perasaan nggak bakal ada yang benar gitu kan, soalnya keras banget. Nggak tahu pas dia mau pergi tuh kabel orang nonton gitu, ke arah dia. Oh ternyata suara musik tadi bukan suara dari restoran, headsetnya. Jadi ketika dia ngomong, tadi gimana dengar sama tetangga. Dia lupa bahwa suara musik itu bukan dari restoran ini, dari ini kupingmu itu bersumpel di. Jadi pas dia ngomong buat, nggak nanti ada yang dengar kan. Boleh kalau mau pakai headset kuat banget nggak apa-apa, karena nggak ganggu kepada tetangga. Ini kan perkara sepele ya. Ya benar, speakernya speakermu, TP ya TP-mu, omah ya omahmu, tapi suaranya itu loh betul kan gini.
Kalau mau tidak keluar ya rumahnya dikasih apa? Peredam suara, kayak studio radio, televisi itu. Jadi jangan gampang tempelin kardus atau karpet menang dinding-dinding itu. Apa? Ya yang murah Pak. Kardus kan sekilo paling 2.000. Nempel semua, nanti suara nggak keluar. Nggak ganggu. Kamu punya hobi kok elek. Hobinya suka ganggu orang. Wa idza khasama, yang terakhir, yang keempat ya. Apabila dia itu bertengkar, fajaro, dia berbuat fajir. Fajir itu apa? Dia berbuat dosa, itu melampaui batas. Koncone madani yang bisa, jadi madani yang minum. Madani itu apa? Nggak tahu ya? Apa madani? Kalau ngatain orang bahasa Indonesia, ngatain yang bisa ngatain yang minum. Atau sebagian menjelaskan itu dia menolak kebenaran dan tidak tunduk kepada kebenaran. Orang berantem itu kan mesti sing-siji, enggak mesti ya, akan salah kabeh. Orang berperkara itu, kosongannya kan bukan teman-teman padu itu bukan. Orang khusumah itu kan berperkara, sengketa, mengajukan masalahnya ke hakim misalnya. Itu kan orang itu mesti sing siji benar, sing siji salah. Ya nanti tergantung hakimnya. Kalau hakimnya menghukumi yang benar ya, yang benar akan mendapatkan haknya, yang salah ya akan mendapatkan haknya di berbuat salah. Tapi kalau tidak benar yang menghukumi, ya hakim-hakim di tempat kita di Indonesia itu, kalau dengan mau perkaranya menang ya, ini hadiah hakimnya yang banyak. Nggak esok diteri nasi uduk, nggak sore diteri apa mie ayam. Nanti sampai berperkara lawan orang, hakimnya akan berpihak kepada Anda. Tapi kalau hakim-hakimnya paham, dia tidak akan menghukumi kecuali berdasarkan kebenaran. Jadi itu 4 hal ya. Silakan dicocok-cocokkan yang kira-kira masih ada atau sering muncul di kita, diusahakan untuk ditinggalkan. Sering khianat misalnya diobati, sering bohong berarti bohongnya diobati, dan yang lain. Habis ini ada yang soal 1585. Ani bin Mas'udin wa Bani Umar wa Anasin radhiyallahu anhum qala. Dari 3 sahabat ya. Benar soal yang saya baca benar. 3 orang sahabat itu bercerita, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ghadirin, likulli bagi setiap ghadirin, orang yang merusak perjanjian atau mengkhianati perjanjian, itu liwaun, ada bendera yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat orang-orang yang sering merusak perjanjian, akad-akadnya dilanggar, itu pada hari kiamat membawa bendera. Yuqalu, dikatakan, hadhihi, ini ghadratu fulanin, ini adalah pengkhianatan si fulan. Jadi merusak perjanjiannya si fulan, ada namanya. Jadi dijadikan oleh Allah dikenal oleh manusia
paling awal sampai manusia paling akhir. Ini waktu semasa hidup dulu tukang tipu dia, kalau membuat perjanjian sering menyelisihi janjinya. Muttafaqun alaih. Hadis berikutnya pada sekalian sama isinya 1586. Hadis ketiga, wa Nabi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Ini sama cerita tentang berdira ya, tapi ada tambahan sedikit dari yang tadi. Likulli ghadirin, bagi setiap orang yang menyelisih janji, merusak perjanjian. Liwaun, bendera. Inda istihi atau indastihi. Indah pada istihi. Istin itu pangkat. Bendera kan bendera di orang Arab begini ya, orang-orang ini enggak di belakang. Ada buntut tapi buntutnya berbentuk bendera naik ke atas. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yurfa'ulahu, bendera itu ditinggikan baginya. Biqadri, sesuai ukuran ghadrihi, pengkhianatan dia. Kalau dia sering melakukan merusak perjanjian tadi, benderanya semakin tinggi. Kalau sedikit ya ciri ini. Kalau sering nipunya sering mau sampai tinggi kan. Terus ada namanya siapa ya? Namanya orang itu kita sebut ini orang ini namanya siapa? Fulan bin Fulan. Ala, ketahuilah kata Nabi, wala ghadiro, dan tidak ada orang yang menyelisih perjanjian, merusak perjanjian. Allahu ghadran, yang lebih besar pengkhianatannya min, daripada amiri amatin, amir pemimpin, amatin umum atau orang banyak, orang umum. Maksudnya pejabat. Orang diangkat jadi pejabat itu kan ada sumpahnya. Jangan pernah diangkat jadi nonton siaran langsung pelantikan Menteri Agama misalnya, Gus Yapul kan disumpah dulu di Roni Al-Quran ini biar tenanam sumpah. Nggak tahu biasanya yang disumpah itu apa itu? Pernah dengerin nggak kalau pas pelantikan? Saya malas ya kalau dengerin pelantikan. Standar pelantikan maling anyar, bakale neng sorot rakyat maling anyar. Biasanya kalau pelantikan itu apa yang diucapkan dalam ritual pelantikan? Nggak pernah dengerin? Sebenarnya nggak hormat sama pejabat itu, malah ngomongin maling anyar. Itu kan disumpah. Mestinya kan jadinya orang dengan dibuatkan perjanjian itu bahwa dia akan mengabdi kepada negara atau mengabdi kepada rakyat dan yang lainnya, itu mestinya kan terjadi bagus kan gitu. Makanya kalau modelnya siapa? Umar atau siapa? Kalau ada pejabat jabat terus nggak sugih, maling. Makanya mestinya ada perhitungan ya. Dia mulai dari pejabat itu duitin dulu. Nanti selesai jabat, periode pertama, periode kedua selesai, hitungnya duitnya kilo. Nanti turun dino harus sugih banget lah, dicurigai. Makanya orang sampai sekarang pemilu masih jauh itu orang sudah mulai pasang sepanduk. Nenek sing abang, nenek sing kuning, nenek sing hijau, nenek panglima santri ngono itu. Kan lebih kawan sudah siap untuk
ngurusi rakyat. Kalau kata saya, siap untuk merusui rakyat. Ya, ngurusui. Nyatanya ngurusui ya. Rakyat Indonesia ini rugi banget. Bayari orang dengan bayaran yang besar untuk ngurusui. Nah, ada orang ngurusi rakyat. Ada satu di aspal itu jalan. Wah, apa itu? Saya tidak bisa ngajak pengaspalan kan? Oh bukan, siapa? Oh udah lama. Dari zaman Pak Harto dulu pengajuannya. Pak Harto, Pak Habibie, Bu Megawati, Gus Dur dulu, Bu Megawati, Pak SBY, habis Pak SBY, Pak Jokowi, bisa Pak Jokowi mana kalau periode mengambil tembus. Ya ujian sampai saya sudah gitu. Jangan protes, kadang-kadang kita dikasih pemimpin seperti itu karena kitanya seperti ini. Kayak orang datang kepada Ali radhiyallahu anhu. Zamannya Ali kan sudah kacau ya. Zamannya Umar itu sudah dibunuh, Utsman dibunuh di rumahnya. Semua orang Islam itu. Kalau Umar kan yang membunuh orang kafir. Kalau Utsman itu yang membunuh orang Islam. Zaman Ali, orang-orang datang mengajukan kepada Ali, zamanmu kok rusak ini? Jadi pemimpin gimana kamu? Enggak kayak yang dulu-dulu, zamannya Abu Bakar, zamannya Umar. Terus kata Ali, wong zaman beliau-beliau itu rakyatnya orang kayak saya. Lanjutan ya, zaman saya ini rakyatnya sampean elek-elek beda. Nah sebagian ada yang mengatakan, ya pemimpin itu cerminan rakyatnya, atau gitu. Bisa jadi kita diberikan ujian dengan diberikan pemimpin yang kurang pas misalnya, itu yang memang salah kita. Terus gimana usahanya? Ya doa lah sama Allah. Mudah-mudahan pemimpinnya diberi pemimpin yang baik. Kan kita diajari Nabi itu. Nabi mengajarkan salah satu apa? Kalau lagu ini, kalau doa, salah satu isi doa yang diajarkan Nabi kepada kita itu kan, wala tusallit alaina man la yarhamna. Jangan jadikan berkuasa atas kami orang yang tidak membelas kasihi kami. Kalau rakyat dipimpin seorang pemimpinnya tidak belas kasih sama rakyatnya, dia susah terus rakyatnya. Tapi kalau pemimpinnya itu belas kasih sama rakyatnya, biar rakyatnya senang. Kayak Umar dulu, kalau ada pembagian makan enak, dia nggak mau makan kecuali sudah kebagian semua. Dia harus jadi orang yang paling terakhir merasakan makanan enak ini, karena pemimpinnya sayang sama rakyatnya, punya belas kasih. Nah, kalau kita sekarang merasakan belas kasih opo, sampai ya modelnya kayak gini ya. Rakyatnya begitu, pemimpinnya begini, harus cocok. Nah ini peringatan bagi orang yang sering menyelisihi perjanjian, akad-akad yang dibuat, terutama antum kalau jadi pejabat publik, orang yang mempunyai kekuasaan. Karena begitu Anda menyelisihi perjanjian, merusak perjanjian, mengkhianati perjanjian, yang Anda rugikan itu banyak. Anda misalnya suatu saat jadi presiden. Presiden kan harusnya ngurusi rakyatnya, kemudian tidak ngurusi, menelantarkan. Itu yang dirugikan banyak orang. Makanya dosanya juga lebih banyak. Maka orang-orang pengen
orang mikir kamu ya? Apa orang mikir blas gitu. Tanggung jawab ngurusi orang sebanyak ini kan berat banget. Berat. Kalau ada satu orang saja misalnya di kampung ini sakit, tidak bisa berobat, nggak punya duit karena tidak punya BPJS, juga tidak dapat yang dari pemerintah misalnya, nggak bisa berobat, sakit bertahun-tahun, pemimpinnya dosa loh. Nah kira-kira dengan yang di sini ini, kan yang kenal pejabat-pejabat itu nggak kenal, nggak pernah ketemu, nggak tahu, pejabatnya juga nggak kenal kita. Kan itu berat banget itu. Tapi kok orang kenapa rebutan pengen jadi pengurus, tanggung jawabnya di hadapan Allah berat banget. Baik, kenapa diberikan bendera? Ya untuk mempermalukan orang tersebut di hadapan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nanti kita itu akan pertontonkan amalan-amalan kita tatkala di dunia, nanti di hari kiamat akan dipertontonkan. Bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada orang lain. Nonton bareng. Kalau kita ini pas ngaji kan kita alim-alim, soleh-soleh. Tuhan rumah kayak mana kan kita nggak tahu. Yang tahu ya diri kita sendiri. Nanti akan ditampakkan kepada, bukan hanya kepada kita, kepada seluruh manusia. Disediakan CCTV-nya, radio, videonya.